Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas 10 IPA 2. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pencemaran. Sebelum saya lanjut, saya akan membahas apa sih itu pencemaran. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pencemaran. Jenis-jenis pencemaran yang kita kenal saat ini terbagi dalam 4 kategori. Tiap jenis pencemaran memiliki sebab dan dampak berbeda terhadap kehidupan kita. Jenis-jenis pencemaran tersebut yaitu: yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Penyebab pencemaran udara adalah di Indonesia sekitar 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat mengeluarkan zat-zat berbahaya seperti timah hitam, oksida nitrogen, karbon monoksida, oksida fotokimia. Tingkatan pencemaran udara saat ini sangat mengkhawatirkan. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 98% kota berpenduduk di atas 110 orang yang ada di negara penghasil rendah dan menengah tidak memenuhi standar. Sumber pencemaran udara berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah, misalnya letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Dan yang kedua, sumber pencemaran udara berasal dari manusia, dari transportasi dan emisi pabrik. Dan macam-macam pencemaran udara juga ada 2, yaitu yang pertama, pencemaran udara primer, yaitu substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Yang kedua, pencemaran udara sekunder, yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Nah, dampak pencemaran udara yaitu juga ada 5. Yang pertama, dampak kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis serta penyakit saluran pernafasan. Yang kedua, dampak ekonomi. Hasil kajian Bank di dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar rupiah 1,8 triliun meningkat mencapai 4,3 triliun pada tahun 2015. Dampak sosial. Akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat setiap hari, menghirup asap. Akibatnya, aktivitas sosial menjadi terhambat. Yang keempat, dampak pada pendidikan. Dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir. Yang kelima, dampak terhadap pertanian. Pencemaran udara sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Kurangnya lahan hijau, tempat pohon melakukan fotosintesis karena dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Zat pencemaran udara yaitu karbon monoksida, gas karbon dioksida, gas NO, dan NO2. Penanggulangan pencemaran udara ada 5. Yang pertama, gunakan moda angkutan umum. Yang kedua, hemat energi. Matikan kipas angin, lampu, penyejuk udara saat Anda bepergian keluar. Yang ketiga, jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda. Yang keempat, gunakan sumber energi terbaru dan ramah di lingkungan. Yang kelima, gunakan listrik hemat energi. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya komponen energi atau zat tertentu ke dalam air, kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas air turun sampai tingkat tertentu dan tak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Penyebab pencemaran air adalah diantaranya: yang pertama, kandungan nutriennya mengalami peningkatan, menjurusnya kepada sesuatu yang dinamakan eutrofikasi. Yang kedua, sampah juga bisa mengakibatkan air tercemar. Yang ketiga, para nelayan yang biasa menangkap ikan di tengah laut memakai bahan peledak juga bisa menyebabkan air laut tercemar. Dampak pencemaran air yaitu: yang pertama, bisa mengakibatkan datangnya banjir, bahkan bisa terjadi banjir bandang. Yang kedua, berakibat pada erosi. Yang ketiga, sumber air lama-kelamaan menjadi berkurang. Yang keempat, ekosistem sungai bisa terganggu.
Pencemaran air ada 4. Yang pertama, industri atau pabrik sebaiknya berlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman padat penduduk. Yang kedua, zat-zat kimia dan pestisida harus mendapatkan pengawasan yang ekstra. Jangan sampai penggunanya di luar batas kewajaran, digunakan tidak semestinya. Yang ketiga, buanglah selalu sampah pada tempatnya. Yang keempat, teruslah melakukan upaya untuk mereboisasi hutan. Nah, yang ketiga, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Pencemaran suara dapat dikatakan berbeda dengan pencemaran lain dan dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain yang pertama, penilaian dilakukan secara pribadi atau subjektif saat menentukan sebuah suara apakah terlalu bising atau tidak. Kedua, kerusakan yang dihasilkan hanya satu tempat. Penyebab pencemaran suara adalah yang pertama, vibrasi, sumber suara yang berasal dari beraturan atau gesek antara benda-benda seperti mesin roda gila. Yang kedua, mesin, suara yang dihasilkan dari aktivitas mesin. Yang ketiga, pergerakan di udara atau gas dan air seperti pipa, penyalur cairan gas, jet, flare bom, dan lain-lain. Contoh bunyi atau suara yang menyebab kebisingan dapat diukur menggunakan desibel. Yang pertama, orang ribut 80 desibel. Yang kedua, suara kereta 95 desibel. Yang ketiga, mesin motor 104 desibel. Yang keempat, suara petir 120 desibel. Yang kelima, pesawat jet 150 desibel. Dampak pencemaran suara. Yang pertama, kebisingan merupakan penyebab utama dari gangguan pendengaran pada manusia. Yang kedua, gangguan pendengaran biasanya suara yang terdengar aneh, rasa sakit mendengar suara sampai dengan tinnitus, yaitu suara berdenging di telinga. Yang ketiga, gangguan tidur. Penanggulangan pencemaran suara ada 4. Yang pertama, menggunakan alat peredam suara. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pameran dan kampanye lingkungan. Dan yang keempat, media massa. Yang keempat, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia. Penyebab pencemaran tanah ada 2 sumber, yaitu yang pertama, penyebab alami, dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Yang kedua, penyebab dihasilkan manusia, terdiri dari berbagai macam kontamina atau bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Contoh polutan yang mencemari tanah, yang pertama lead, yang kedua merkuri, yang ketiga arsenik, yang keempat tembaga, yang kelima seng, yang keenam nikel. Penyakit akibat polusi tanah yaitu penyakit jangka pendek, antara lain sakit kepala, muntah, sakit dada, iritasi mata, dan lain-lain. Penyakit jangka panjang antara lain kanker, kerusakan sistem saraf, depresi pada sistem saraf pusat, ginjal, dan kerusakan hati. Penanggulangan pencemaran tanah ada 5. Yang pertama, kampanye atau sebarkan informasi konsep 3R, yaitu Reduce, Recycle, and Reuse. Yang kedua, kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. Yang ketiga, pastikan Anda tidak membuang sampah di tanah. Yang keempat, hindari membeli barang kemasan. Yang kelima, buat tempat pembuangan sampah jauh dari rumah. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.